Salam belajar. Kali ini kita akan belajar bersama mengenai teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks adalah teks yang dipelajari mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 11 pada semester 1 di kurikulum 2013 revisi. Teks prosedur kompleks adalah teks yang menjelaskan secara lengkap atau secara rinci mengenai langkah-langkah melakukan sesuatu. Nah, dari sana kita paham bahwa yang namanya teks prosedur kompleks namanya prosedur, artinya adalah menjelaskan mengenai langkah-langkah. Nah, sampai di sini paham ya? Tujuan dari teks prosedur adalah memberitahukan atau menginformasikan kepada pembaca mengenai langkah-langkah melakukan sesuatu atau langkah-langkah membuat sesuatu. Selanjutnya, setelah kita mengetahui pengertian dari teks prosedur kompleks dan juga tujuan dari teks prosedur kompleks, mari kita akan mengenali ciri-ciri dari teks prosedur kompleks. Ciri teks prosedur kompleks yang pertama adalah menjelaskan langkah-langkah atau tahapan-tahapan. Jadi, jika ada teks yang di dalamnya tercantum untuk menjelaskan langkah-langkah atau menerangkan mengenai tahapan-tahapan atau prosedur-prosedur, bisa dikatakan itu adalah teks prosedur kompleks. Ingat, ciri dari teks prosedur kompleks yang pertama adalah menjelaskan atau memaparkan tahapan-tahapan. Ciri yang kedua yaitu teks prosedur kompleks bersifat objektif. Objektif di sini artinya adalah teksnya bersifat fakta atau sesuai dengan kenyataan. Ciri yang ketiga yaitu susunannya bersifat informatif. Informatif di sini artinya adalah sifatnya menginformasikan, memberitahukan kepada pembaca mengenai langkah-langkahnya. Itu yang dimaksud dengan bersifat informatif. Dan yang keempat adalah bersifat rinci. Penjelasannya rinci, jelas, singkat, dan padat. Nah, dari keempat ciri tadi sudah dapat mengetahui kan apa itu teks prosedur kompleks? Sangat mudah untuk mengetahui apakah teks tersebut teks prosedur atau bukan, karena dapat dilihat dari yang pertama kuncinya adalah langkah-langkahnya. Baik, yang selanjutnya adalah struktur dari teks prosedur kompleks. Apa saja sih isi dari teks prosedur kompleks? Itu yang pertama adalah teks prosedur kompleks terdiri yang pertama adalah judul. Nah, yang namanya teks biasanya tidak hanya teks prosedur kompleks, teks-teks yang lain pun biasanya terdapat judul. Judul merupakan gambaran dari isi teks. Setelah judul, yang kedua ada pendahuluan. Di pendahuluan ini biasanya menginformasikan mengenai hal-hal dasar yang akan disampaikan atau mengenai hal-hal umum mengenai teks yang akan dipaparkan. Setelah pendahuluan, yang ketiga ada langkah-langkah atau prosedur. Nah, ini yang membedakan teks prosedur kompleks dengan teks lain, yaitu di bagian yang ketiga, bagian langkah-langkah atau prosedur. Namanya juga teks prosedur kompleks, maka isinya tentang menjelaskan sesuatu atau menjelaskan langkah-langkahnya. Langkah-langkah ini merupakan bagian ketiga dalam struktur teks prosedur kompleks. Yang selanjutnya yaitu struktur yang keempat, yaitu penutup. Nah, yang namanya teks biasanya diakhiri dengan penutup. Di bagian penutup ini bisa berisi simpulan, bisa berisi tanggapan, bisa berisi masukan, bisa berisi tips, dan juga trik. Namun secara keseluruhan biasanya berisi simpulan. Bagaimana? Mudah bukan struktur dari teks prosedur kompleks? Hanya ada 4. Yang pertama judul, yang kedua pendahuluan, yang ketiga langkah-langkah atau prosedur, yang keempat penutup. Yang selanjutnya adalah kaidah kebahasaan teks prosedur kompleks. Kaidah kebahasaan teks prosedur kompleks maksudnya adalah bahasa yang digunakan dalam teks prosedur kompleks. Ciri-ciri dari bahasa yang digunakan dalam teks prosedur kompleks yang pertama adalah berupa petunjuk. Jadi banyak ditemukan kalimat-kalimat yang berupa petunjuk. Masih berhubungan dengan yang pertama, yang kedua, kaidah kebahasaan dari teks prosedur kompleks adalah
banyak dijumpai kalimat perintah. Kalimat perintah ini atau dalam istilah kebahasaannya bisa disebut kalimat imperatif. Kalimat imperatif berisi tidak hanya kalimat perintah, bahkan kalimat yang menyatakan larangan atau keharusan atau mengharuskan sesuatu itu juga disebut sebagai kalimat imperatif. Biasanya kalimat imperatif diawali dengan kata imperatif. Kata imperatifnya biasanya ditambahkan dengan imbuhan lah, misalnya bacalah, kerjakanlah, larilah. Nah, itu merupakan contoh dari kalimat imperatif atau kalimat perintah dan larangan. Ciri yang ketiga yaitu banyak menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah konjungsi yang menyatakan waktu atau menyatakan urutan kegiatan. Contohnya, dan, lalu, selanjutnya, setelah itu, kemudian, dan lain sebagainya. Ciri kebahasaan yang keempat adalah banyak digunakan kata-kata petunjuk waktu seperti beberapa menit kemudian, setengah jam kemudian, dan lain-lain. Jadi sangat mudah dibedakan bukan dengan teks-teks yang lain. Contoh dari teks prosedur kompleks adalah seperti video yang sudah saya buat kemarin, yaitu resep memasak kerang laut atau lamis. Nah, itu disebut sebagai video prosedur kompleks. Sedangkan yang disebut dengan teks prosedur kompleks yaitu teks yang kalian tulis yang berisi mengenai langkah-langkah membuat atau memasak kerang laut atau lamis, itu yang disebut sebagai teks prosedur kompleks. Contoh lain, jika kalian pernah membaca resep masakan, nah itu juga disebut sebagai teks prosedur karena di dalamnya berisi mengenai langkah-langkah untuk membuat sesuatu. Baik, selain memasak, contoh lain bisa juga misalnya langkah-langkah membuat KTP atau langkah-langkah membuat SIM. Selain langkah-langkah, ada juga tips. Misalnya, tips memperbaiki diri. Itu juga merupakan contoh dari teks prosedur kompleks. Baiklah, sekarang kita akan belajar membaca teks prosedur kompleks. Kita akan belajar melihat contoh dari teks prosedur kompleks supaya kalian lebih paham lagi. Di sini ada contoh cara membuat masker dari telur. Bagian judulnya adalah cara membuat masker dari telur. Setelah di bagian judul, kita akan membuat bagian pendahuluan. Di bagian pendahuluan ini, berdasarkan teksnya, kita lihat. Ini adalah bagian pendahuluannya. Kulit wajah adalah kulit yang paling sensitif terkena iritasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan perawatan dengan menggunakan masker. Jenis masker yang bisa digunakan seperti masker telur yang dipadukan dengan madu dan jeruk nipis. Tujuannya untuk mencerahkan kulit dan menghilangkan noda hitam pada wajah. Seperti yang kita ketahui, semakin bertambahnya usia akan semakin banyak permasalahan pada kulit wajah. Hal ini yang paling banyak dikeluhkan oleh para kaum hawa. Nah, di situ itu adalah pendahuluan. Jadi membahas mengenai informasi yang bersifat umum, yang bersifat global mengenai teks yang bagian selanjutnya adalah bagian langkah-langkahnya atau bagian prosedurnya. Bagian terpenting dalam teks prosedur kompleks. Kita lihat contohnya. Berikut merupakan langkah-langkah membuat masker telur dengan campuran madu. 1. Siapkanlah telur dan pisahkanlah telur dari kuningnya. 2. Campurkan putih telur dengan madu hingga merata. Cukup. Sampai di sini dapat diketahui ya, ada kata siapkanlah. Nah, kata siapkanlah ini adalah yang tadi yang disebut sebagai kalimat imperatif. Siapkanlah adalah kata imperatif, sedangkan siapkanlah telur dan pisahkan telur dari kuningnya itu adalah kalimat imperatif karena berisi kalimat anjuran atau kalimat perintah. Kita lihat dalam contohnya. Yang kedua ada campurkan. Nah, kata campurkan ini juga kata imperatif. Kemudian oleskan, diamkan, bilas dengan air, lihatlah, itu adalah kalimat perintah atau kalimat imperatif.
Sekarang kita masuk ke bagian akhir, yaitu bagian penutup. Bagian penutup tadi kan saya bilang berisi mengenai simpulan. Kita lihat. Mudah bukan? Kini Anda bisa melakukan perawatan wajah sendiri di rumah dengan mudah dan biaya terjangkau. Anda tidak selalu harus pergi ke salon untuk merawat wajah. Selamat mencoba. Nah, itu adalah bagian penutup dari teks prosedur kompleks. Bisa berupa simpulan atau berupa anjuran, juga bisa berupa tips. Baik, sampai di sini sudah sangat paham ya mengenai teks prosedur kompleks. Kalian tentu dapat membedakan antara teks prosedur kompleks dengan teks-teks yang lain. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Semoga pembelajaran kali ini dapat dimengerti dengan mudah dan juga kalian tidak pernah bosan untuk belajar bahasa Indonesia. Salam belajar!